pensiunan dan sewa rumah dan ruko. 3. Penghasilan Atabik Ali dari penjualan kamus. 4. Dari penukaran uang dolar Amerika Serikat. Bahwa terkait email yang terdapat pada surat tuntutan halaman 1669 sampai 1670 berupa email yang dikirim oleh penuntut umum kepada Steve Kessler, Staff Obdat, Office of Overseas Prosecution Development Assistance and Training, pada Kedutaan Amerika Serikat yang berkedudukan di Jakarta, yang berisi pertanyaan penuntut umum terhadap beberapa contoh nomor seri uang dolar Amerika Serikat tersebut, bahwa email tersebut tidak pernah ditunjukkan di persidangan, oleh karena itu tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti. Bahwa dalam email tersebut tidak memuat tanggal pengiriman email, sehingga email tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. 3. Bahwa Steve Kessler yang menjabat sebagai Staff of Obdat pada Kedutaan Amerika Serikat yang berkedudukan di Jakarta bukan orang yang berkompeten untuk memberikan keterangan tentang nomor seri dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat dibaca dari email Steve Kessler yang merekomendasikan agar menanyakan kepada orang yang lebih berkompeten dalam hal ini. 4. Dan terusnya tidak kami bacakan. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak membayar atau membeli 2 bidang tanah tersebut, melainkan saksi Atabik Ali yang membelinya dengan dana milik Atabik Ali pribadi. Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah seluas 280 meter persegi di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dibacakan. Keempat, kami ulangi, bahwa di atas tanah seluas 280 meter persegi yang dibeli oleh Atabik Ali dari Palupe Hadiati dan tanah seluas 111 meter persegi yang dibeli dari Rosilah telah didirikan sebuah bangunan asrama putri dan saat ini telah dihuni oleh kurang lebih 170 santri putri. Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah seluas 389 meter persegi di Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Keempat, analisa unsur pasal 65 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Bahwa penasihat hukum menolak dengan tegas dalil penuntut umum pada halaman 1686 hingga 1689 dalam surat tuntutannya dengan uraian sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa pasal 65 ayat 1 KUHP adalah bentuk gabungan dari beberapa perbuatan kejahatan, atau bahwa gabungan dari beberapa perbuatan pidana dimaksud adalah apabila memang perbuatan itu benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi pada perkara ini penuntut umum tidak dapat membuktikannya adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Justru penuntut umum memotong fakta yang terungkap dalam persidangan untuk memaksakan terpenuhinya unsur-unsur pada tindak pidana pokok. Oleh karena itu, dari uraian peristiwa yang di atas telah terbukti tidak ada tindak pidana yang dari uraian peristiwa di atas telah terbukti tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Romawi 3, analisa yuridis dakwaan ketiga. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat dan rekan pers yang kami hormati, bahwa dakwaan ketiga yang didakwakan
dan dituntut oleh penuntut umum terdiri atas unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Bahwa sebelum kami masuk pada pembahasan analisa yuridis unsur-unsur pasal yang dimaksud dalam dakwaan ketiga, perkenalan kami menguraikan terlebih dahulu mengenai apakah KPK berwenang menuntut tindak pidana TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penuntut umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Adapun pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 25 2003 menyatakan sebagai berikut. Dianggap bacakan. Bahwa pada faktanya dengan dikeluarkannya Undang-Undang 8 2010, maka Undang-Undang 15 2002 dan junto Undang-Undang 25 tahun 2003 telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku berdasarkan ketentuan pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Bahwa sehubungan dengan hal itu kami berharap majelis hakim berkenan mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan, yaitu Profesor Yusril Iza Mahendra yang telah dimintakan keterangan pada persidangan tanggal 3 September 2014, Dr. Khairul Huda SHMH dalam persidangan tanggal 4 September 2014. Berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dapat diperiksa dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 25 2003 sepanjang hal tersebut lebih menguntungkan terdakwa. Namun demikian, apakah KPK memiliki kewenangan menuntut berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 junto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sama sekali tidak memberikan kewenangan menuntut kepada KPK. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap majelis hakim berkenan mempertimbangkan keterangan ahli dalam persidangan. Pertama, Profesor Yusril Iza Mahendra dalam persidangan 3 September 2014 dianggap dibacakan bahwa kedua keterangan ahli Khairul Huda SHMH dalam persidangan pada tanggal 4 September dianggap dibacakan. Oke. Dilanjutkan. Izin majelis. Ya, silakan. Izin dilanjutkan yang mulia. Terdakwa bukan pemilik pengurus Permai Group dan terdakwa tidak mempunyai kaitan apapun dengan Permai Group. Bahwa hal ini telah kami buktikan secara lengkap pada uraian analisis yuridis pada dakwaan satu di atas. Bahwa terdakwa tidak pernah sekalipun mengikuti pertemuan-pertemuan antara Muhammad Nazarudin dan Khalilur atau pertemuan-pertemuan lain, khususnya pada awal tahun 2010 yang dilakukan di Senayan City, Nippon Kan, Hotel Sultan, Hotel Mulia, Ritz-Carlton, dan Permai Group yang membicarakan tentang pengurusan izin usaha pertambangan IUP untuk PT Alina Kota Jaya. Hal ini telah ditegaskan berdasarkan keterangan Khalilur alias Lilur, saksi Isranur, saksi Berta Herawati, dan saksi Wijaya Rahman. Bukan saja tidak pernah mengikuti pertemuan-pertemuan tersebut, bahkan terdakwa tidak pernah mengetahui adanya pertemuan-pertemuan tersebut. Bahwa penuntut umum pada halaman 1694 surat tuntutan menyatakan, dianggap dibacakan, bahwa dalil penuntut umum tersebut merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar. Dalil tersebut tidak dibangun melalui bukti yang ditunjukkan dalam proses persidangan, melainkan dibangun berdasarkan asumsi. Dengan kata lain, karena terdakwa mempunyai keterikatan historis dengan Khalilur R. Abdullah Sahlawi, yaitu sama-sama di HMI dan sama-sama sebagai pemegang saham PT Parama Nusantara yang bergerak di bidang pertambangan, maka penuntut umum membuat asumsi atau membentuk opini sepihak bahwa pasti terdakwa terlibat dalam pengurusan IUP PT Alina Kota Jaya melalui Khalilur. Bahwa dalil penuntut umum di atas membuktikan bahwa penuntut umum sama sekali tidak mempunyai bukti apapun atau sama sekali tidak dapat membuktikan
peran dan di mana keterkaitan terdakwa dalam pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya tersebut. Bahwa terdakwa bukanlah pemilik, pengurus atau memiliki keterkaitan dengan PT Arina Kota Jaya maupun pemilik pengurus dari 9 perusahaan lainnya berdasarkan keterangan dari saksi Yulianis, saksi Syarifah, saksi Holilur. Keterangan saksi Yulianis dan saksi Syarifah bahwa pemilik PT Arina Kota Jaya adalah Muhammad Nazarudin. Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui sama sekali asal usul harta kekayaan berupa uang yang dibayarkan untuk pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya tersebut. Seluruh pembayaran dilakukan melalui perusahaan milik Muhammad Nazarudin dan atas perintah Muhammad Nazarudin. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti seluruh pengurusan IUP PT Arina Kota Jaya dilakukan oleh atau atas perintah Muhammad Nazarudin. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bahwa keterangan Muhammad Nazarudin PT Arina Kota Jaya merupakan milik terdakwa merupakan keterangan sepihak yang bersifat tuduhan, tidak berkesesuaian dan tidak didukung oleh bukti lain baik saksi atau bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHP. Bahwa perlu diketahui bahwa status Muhammad Nazarudin ternyata sebagai tersangka dalam kasus TPPU di KPK terkait transaksi semua aset dari keuangan Permai Group sejak Februari 2012. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 3 junto pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian dapat dipahami keterangan Muhammad Nazarudin tidak dapat dipercaya karena saat ini justru Muhammad Nazarudin berusaha membangun fakta untuk menjauhkan keterkaitan dengan aset Permai Group termasuk PT Arina Kota Jaya dengan melempar tuduhan kepada pihak-pihak lain guna kepentingan pembelaan terhadap dirinya. Lanjutkan Yang Mulia. Izin Yang Mulia dilanjutkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu di atas namanya sendiri atau atas nama orang lain. Yang keempat, analisa unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Bahwa unsur ini merupakan unsur yang menjelaskan adanya sengaja, dalam hal ini sengaja atau dolus sebagai maksud berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun keterangan yang lainnya. Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah memenuhi unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Adapun alasan-alasan yang mendasari kesimpulan di atas yaitu: 1. Bahwa seluruh dalil-dalil penuntut umum pada bagian analisa yuridis semuanya telah kami bantah pada analisa yuridis. Yang kedua, bahwa karena tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama orang lain. 3. Bahwa dalil penuntut umum pada butir 4 halaman 1698 surat tuntutan yang menyatakan dianggap dibacakan merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti yang telah ditujukan dalam persidangan. Yang keenam, begitu pula dengan dalil penuntut umum dalam halaman 1698 surat tuntutan yang menyatakan dianggap dibacakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah dibuktikan bahwa terdakwa bukan pemilik, pengurus maupun mempunyai keterkaitan dengan Permai Group ataupun PT Arina Kota Jaya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada satupun bukti yang saling berkesesuaian yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur
dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dengan demikian, unsur tersebut tidak terbukti. Angka nomor 4, analisa yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Bahwa penasihat hukum setuju dengan pendapat Profesor Master Ruslan Saleh dalam bukunya Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana halaman 81 sebagaimana dikutip oleh penuntut umum dalam surat tuntutan. Tidak kami bacakan. Bahwa selanjutnya penasihat hukum menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yang akan dibacakan. Adapun berdasarkan fakta-fakta persidangan pada pokoknya terungkap fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak terbukti mengetahui adanya pemberian hadiah-hadiah yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer. Yang kedua, bahwa penerimaan uang sebesar Rp2.305.500.000 dari PT Adikarya yang didalilkan oleh saksi Munadi Herlambang dan saksi Indrajaya Monopol. Faktanya dalam persidangan saksi Munadi Herlambang dan saksi Indrajaya Monopol telah membantah dalil tersebut. Yang ketiga, bahwa uang sebesar Rp84.615.650.000 dan $36.070 tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan berdasarkan dalil penuntut umum merupakan pengeluaran saksi Muhammad Nazarudin. Yang keempat, begitu pula uang sebesar 30 miliar dan $5.225.000 tidak diterima langsung oleh terdakwa, melainkan berdasarkan dalil untuk kepentingan melainkan berdasarkan dalil penuntut umum merupakan pengeluaran saksi Muhammad Nazarudin. Selanjutnya dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut, di mana uraian lengkapnya telah kami sampaikan pada analisa yuridis pada dakwaan ke-1 primer, maka terbukti terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-1 subsidiar, dan karenanya terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Begitu pula terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terkait dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, antara lain karena dakwaan kedua dan dakwaan ketiga tidak menguraikan predikat crime atau setidak-tidaknya uraian penuntut umum mengenai predikat crime tidak jelas dan kabur atau obskur. Oleh karena itu tidak ada predikat crime, maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan TPPU. Dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan yang mulia. Romawi 5, analisa yuridis mengenai barang bukti. Bahwa penasihat hukum menolak dengan tegas dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan terdakwa yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua dan dakwaan ketiga. Selanjutnya, penuntut umum merampas untuk negara harta kekayaan yang telah diuraikan penuntut umum pada halaman 1700 sampai dengan 1701 surat tuntutan. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan terdakwa karena 1. Dakwaan kedua dan dakwaan ketiga maupun surat tuntutan tidak menguraikan predikat crime, atau setidak-tidaknya uraian penuntut umum mengenai predikat crime tidak jelas dan kabur atau obskur. Karena tidak ada predikat crime, maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, harta kekayaan yang telah diuraikan penuntut umum pada halaman 1700 sampai dengan 1701 surat tuntutan bukan milik terdakwa, melainkan milik orang lain. Dalil penuntut umum yang menyatakan harta kekayaan tersebut memang di atas namakan orang lain sebagaimana dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti merupakan dalil yang tidak benar dan tidak logis.
bahwa karena pembuktian terhadap dakwaan kedua dan dakwaan ketiga tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, maka harta kekayaan yang telah diuraikan penuntut umum pada halaman 1700 sampai dengan 1701 surat tuntutan tidak dapat dirampas untuk negara. Romawi 6, analisa yuridis mengenai pidana mengganti dan pidana tambahan berupa pencabutan hak. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat dan rekan-rekan yang kami hormati. Tanggapan penasihat hukum terhadap pidana pengganti, bahwa penuntut umum menuntut terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar jumlah uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Muhammad Nazarudin atau Permai Group dalam persiapan maupun pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat dari PT Adikarya. Jumlah uang pengganti yang ditetapkan oleh penuntut umum sebesar 94.185.050.000 rupiah. Bahwa penasihat hukum sangat berkeberatan dengan tuntutan uang pengganti karena merupakan tuntutan yang tidak adil dan tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terdakwa terbukti tidak pernah menerima hadiah dari PT Adikarya maupun dari saksi Muhammad Nazarudin. Sebagaimana didalilkan penuntut umum, kalaupun penuntut umum berpendapat terdakwa menerima secara tidak langsung hadiah yang diberikan oleh saksi Muhammad Nazarudin dari PT Adikarya tersebut. Lagi pula, apabila benar sumber dana berasal dari VV proyek yang dibiayai APBN, penuntut umum seharusnya menuntut terlebih dahulu pihak yang menerima VV proyek tersebut. Poin B, tanggapan penuntut umum terhadap pidana tambahan berupa pencabutan hak. Bahwa penuntut umum menuntut agar majelis hakim mencabut hak politik terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik. Adapun pertimbangan penuntut umum untuk menghindarkan negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa penasihat hukum sangat berkeberatan dan menolak tuntutan penuntut umum tersebut karena merupakan tuntutan yang tidak adil dan berlebih-lebihan. Karena tuntutan pencabutan hak tersebut dituntut penuntut umum tanpa batasan waktu, bahwa pasal 38 KUHP ayat 1 butir 2 KUHP menyatakan, dianggap dibacakan. Romawi 7, analisa yuridis terhadap dakwaan yang tidak dituntut oleh penuntut umum. Bahwa walaupun penuntut umum menyatakan akan membuktikan dakwaan ke satu subsidiar, namun pada faktanya penuntut umum dalam surat tuntutannya sama sekali tidak menguraikan pembuktian unsur-unsur dakwaan ke satu subsidiar tersebut. Dengan tidak adanya uraian pembuktian unsur-unsur dakwaan ke satu subsidiar dalam surat tuntutannya penuntut umum, maka dengan kata lain penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan dakwaan ke satu subsidiar. Apalagi penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan dakwaan ke satu subsidiar, maka sudah sepantasnya menurut hukum terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke satu subsidiar. Bahwa walaupun penuntut umum tidak menuntut terdakwa dengan dakwaan ke satu subsidiar, namun untuk menambah keyakinan majelis hakim mengenai tidak terbuktinya dakwaan ke satu subsidiar, kami merasa perlu menguraikan secara singkat analisa yuridis kami bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam dakwaan ke satu subsidiar. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan ke satu subsidiar. Adapun analisa yuridis kami adalah sebagai berikut. Unsurnya saya anggap sudah dibacakan majelis. Selanjutnya, selengkapnya seluruh uraian analisa kami pada dakwaan ke satu primer mutandis berlaku juga sebagai analisa yuridis kami terhadap dakwaan ke satu subsidiar ini.
Dilanjutkan. Ya, kami persilakan. Ya, Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat dan rekan-rekan pers yang kami hormati, sampailah kita ke bagian penutup dari pledoi kami. Gandhi pernah berkata, sebuah hukum yang tidak adil itu sendiri merupakan spesies kekerasan. Dan akhirnya, dari hati yang paling dalam kami mengajak, jangan sampai seseorang didakwa dan dituntut atas dasar kebencian. Izinkan kami memberi apresiasi kepada Majelis Hakim Persidangan yang mulia ini. Sampai hari ini, kami merasa bangga dan berbahagia menjadi bagian dari persidangan ini, di mana kami bisa melihat dan merasakan kesungguhan Majelis Hakim dalam mengungkap kebenaran dan keadilan. Ini terlihat diantaranya dari rata-rata sidang yang berlangsung dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam dengan hanya jeda 2 kali, yaitu makan dan sholat. Bahkan ada 3 kali sidang yang dimulai jam 10 pagi dan berakhir sampai jam 3 subuh. Selain itu, ada beberapa saksi yang diperiksa misalnya hari ini. Karena keterbatasan waktu, dilanjutkan esok paginya. Jumlah saksi yang diperiksa setiap sidang minimal 10 saksi. Dan persidangan yang semula hanya sekali seminggu, kemudian meningkat 2 kali seminggu, lantas meningkat lagi 3 kali seminggu. Yang menakjubkan bagi kami adalah, di tengah-tengah kesibukan Majelis Hakim menangani perkara lainnya, adalah bahwa Majelis Hakim tidak pernah mengeluh, menampakkan wajah yang kesal, apatah lagi marah. Majelis Hakim juga mempertontonkan dengan sikap fair, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya secara berimbang kepada penuntut umum, terdakwa, bersama tim penasihat hukumnya dalam mengeksplor alat-alat bukti di persidangan. Lebih jauh, Majelis Hakim memperlihatkan independensinya ketika Majelis Hakim memperingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, agar tidak melakukan copy-paste BAP saksi. Terlihat betul ada kesungguhan dari Majelis Hakim dalam menggali kebenaran material dari kasus ini. Penampilan dari Majelis Hakim sungguh patut diapresiasi. Ingin menjadi sebuah perkembangan baru, bahkan mungkin tonggak baru. Bagaimana Majelis Hakim menjaga jalannya persidangan secara berwibawa, serta memberi penghargaan yang tulus dalam wajah kemanusiaannya kepada terdakwa bersama tim penasihat hukumnya dan penuntut umum. Majelis Hakim benar-benar menjalankan amanatnya dalam menyelenggarakan peradilan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Majelis Hakim tampil dan menunjukkan wajah sebagai hakim yang memiliki integritas, adil, profesional, dan berpengalaman. Dalam pidato Nobelnya di Akademi Swedia 8 Desember 1988, sastrawan besar Mesir Naguib Mahfouz menceritakan sebuah kisah. Lembaran-lembaran papirus tua mengisahkan bahwa Fir'aun telah mempelajari adanya hubungan yang penuh gelimang dosa antara beberapa wanita harem dengan laki-laki di istananya. Seharusnya ia langsung menghabisi mereka semua sesuai dengan jiwa zaman itu. Tetapi ia malah memanggil ahli hukum pilihan dan meminta mereka untuk menyelidiki apa yang telah ia pelajari. Dia berkata kepada mereka bahwa ia ingin kebenaran sehingga ia bisa menjatuhkan hukumannya yang adil. Menurut Naguib, perilaku ini lebih hebat dibanding dengan pendirian sebuah kerajaan atau pembangunan piramida. Perilaku itu lebih menandakan keunggulan peradaban dibanding kekayaan atau kemuliaan apapun. Peradaban bisa hilang, tinggal sebuah cerita masa lampau saja. Suatu hari piramida agung akan hancur, tetapi kebenaran dan keadilan akan tetap ada selama umur manusia terus merenung dan menghidupkan suara hati mereka. Kisah di atas memberi pelajaran pada kita bahwa kebenaran dan keadilan akan terungkap lewat pemeriksaan yang dilakukan secara teliti, cermat, dan seksama. Dan kami pun sangat percaya Majelis Hakim dan semua kita yang ada di sini sedang berusaha keras untuk menemukan kebenaran dan keadilan itu. Pada akhirnya, seperti banyak terungkap dalam perjalanan sejarah umat manusia, memang benarlah bahwa keputusan yang adil hanya akan diraih jika dibuat berdasarkan suara hati.
tempat di mana jiwa yang suci dalam naungan ketuhanan itu bersemayam. Semua kata telah kami ucapkan, semua pikiran dan pertimbangan telah kami sampaikan untuk dijadikan pegangan oleh majelis hakim yang mulia dalam mengambil keputusan. Kami sadar, tidaklah mudah bagi majelis hakim, tapi kami masih berharap majelis hakim yang mulia bisa melihat perkara ini dengan jernih dan seobjektif mungkin, dengan mempertimbangkan semua dimensi yang ada. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa, berkenan memberi petunjuk serta melimpahkan rahmat bagi kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, dan rekan-rekan pers yang kami hormati. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, di mana kami telah berusaha seberobjektif mungkin, sesuai dengan hukum dan nilai-nilai keadilan, perkenalan kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang kami muliakan, agar sudilah kiranya, demi keadilan, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Jungto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 64 ayat 1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 2. Membebaskan terdakwa Anas Urbaningrum dari segala tuntutan hukum atau vrijspraak atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Ontslagen alle rechtsvervolging. 3. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan rumah tahanan Komisi